Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, untuk hasil pilkada di tengah pandemi sudah kita dapatkan gitu ya di Desember 2020 lalu. Tentu banyak sekali harapan-harapan oleh masyarakat gitu ya kepada pemimpin yang mereka pilih. Nah, menurut Lampung Pos sendiri seperti apa harapan masyarakat kepada pemimpin atau yang baru terpilih gitu ya di akhir tahun 2020 kemarin, Mas Wid? Sebagai tambahan catatan bahwa untuk masa jabatan ini, karena ini pilkada, kita nggak tahu apa dia RUU pemilu ini, revisi undang-undang pemilu mau direvisi, jadi direvisi atau tidak. Tapi yang jelas tahun 2024 itu nanti akan ada pemilihan umum serentak. Jadi kemungkinan tidak genap atau tidak pas sesuai dengan undang-undang 5 tahun, mungkin disesuaikan dengan kapan. Ini kan KPU sudah membuat hitung-hitungannya, simulasi jadwalnya sudah dibuat. Jadi kemungkinan 2024 itu sudah selesai, karena dia hanya 4, ada yang 3,5 tahun, ada apa ya kita nggak ngerti nanti, ataukah bisa 4 tahun atau berapa tahun, yang jelas tidak bulat 5 tahun. Tentang harapannya sendiri bahwa ini kan pilkada masa pandemi, bukan saja menelan biaya tinggi, tetapi juga penuh risiko karena dilakukan di masa pandemi. Protokol kesehatan itu sangat disorot pada waktu itu, walaupun pada akhirnya Bawaslu semua mengatakan bahwa BNPB juga mengatakan bahwa pilkada 9 Desember 2020 lalu aman, semua patuh pada protokol kesehatan. Artinya ini kan semangat ini masyarakat, walaupun dia masa pandemi dia tetap ingin memberikan suaranya, memberikan hak-hak politiknya. Apalagi tingkat partisipasi juga lumayan tinggi kan. Inilah seharusnya yang dijaga oleh seluruh pasangan calon terpilih yang kelak akan dilantik untuk benar-benar menjaga amanah rakyat. Oke, menjaga amanah rakyat ya, karena memang rakyat tentunya berharap sekali gitu ya, karena memang ketika pandemi perekonomian juga kita seperti ini, Mas Wid ya. Oke, nah tapi kalau tadi sempat Mas Wid bilang bahwa ongkos pilkada atau pembiayaan pilkada di tengah pandemi itu lebih mahal dari pilkada-pilkada yang sebelumnya. Sedangkan data KPK sendiri, Mas Wid, ada sekitar 1/3 kepala daerah terlibat korupsi termasuk di Lampung. Nah, apakah Lampung Pos ini memandang ini terkait mahalnya ongkos pilkada, Mas Wid? Mungkin ini dua hal yang berbeda ya, bahwa pilkada di masa pandemi jelas dia lebih mahal karena pemerintah harus melengkapi seluruh prosedur, seluruh infrastruktur, seluruh prasarana, protokol kesehatan atau semacam sarung tangan segala macam hand sanitizer seterusnya. Jelas itu lebih mahal. Bahwa kemudian ada nanti kepala daerah yang tersangkut KPK, kita tidak berharap seperti itu. Dan tentu saja sangat disayangkan. Karena berarti mengkhianati perjuangan rakyat untuk memilih. Mereka sudah dipilih, sudah masa pandemi dipilih. Cuman jangan, tolonglah ini dijaga betul amanah ini. Jangan lagi tersangkut korupsi yang berujung ke bui. Kira-kira begitu. Tentang ongkos politik, memang ini masih menjadi sudah menjadi rahasia umum. Tentang cukong politik segala macam itu sudah menjadi rahasia umum. Bahwa memang ongkos politik itu tinggi, ongkos pilkada itu tinggi. Itu juga yang membuat indeks korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita turun. Demikian juga indeks demokrasi kita turun berdasarkan survei kemarin beberapa hari lewat. Itu salah satunya karena tingginya ongkos politik ini.
ada cukong, ada yang ikut bermain, dan mereka tidak hanya memberi biaya untuk satu pasangan calon aja, semua mereka biayai. Agar apa? Agar nanti ketika ada yang terpilih ya aman, siapapun yang terpilih dia tetap kondisinya aman si cukong tersebut. Iya, oke. Jadi bukan berarti karena ongkos politik atau ongkos pilkada yang mahal terus langsung korupsi ya Mas Wid ya. Harus difikirkan bahwa rakyat itu bisa dibilang ketika memilih di saat pandemi itu mengorbankan rasa takut, mengorbankan yang penting sama milih karena ada harapan yang besar sekali di sana, seperti itu. Oke Mas Wid, jadi apa sebenarnya harapan pada pemimpin daerah saat ini dan bagaimana sebenarnya nasib pelantikan mereka nantinya? Harapannya jelas, satu menjaga amanah, yang kedua tentu saja amanah itu dituangkan dalam visi misinya pasangan calon tersebut. Itulah yang harus segera direalisasikan. Jangan menunggu waktu, jangan nunggu lama-lama. Segera setelah duduk di pelantikan, duduk di kursi kepala daerah, wakil kepala daerah, segera laksanakan visi misi itu. Cuman rakyat itu sebenarnya kan harapannya nggak muluk-muluk. Bisa makan sehat, bisa sandang pangan lancar, cari uang lancar, jalanan lancar, nggak bocor-bocor, nggak jalanannya mulus. Kira-kira itulah. Sebenarnya harapan rakyat itu nggak terlalu tinggi loh. Hanya harapan yang tidak terlalu tinggi ini yang sering kali dimatikan dengan tingginya ongkos politik itu tadi. Kira-kira seperti itu. Karena sudah terpenjara oleh para cukong politik itu. Oke, jadi memang harapannya kalau politik ataupun pilkada yang sebelumnya atau pemimpin yang sebelum pandemi, ini berarti tambah lagi sektornya gitu ya Mas Wid ya. Dan harapannya semoga bukan karena ongkos politik yang mahal terus langsung korupsi gitu ya Mas Wid. Ya, kita berharap namanya ongkos politik tidak ada makan siang gratis menurut orang kan seperti itu. Dan memang pilkada ini kan memang ongkos politiknya tinggi, cuman mau diapain lagi? Memang seperti inilah keadaannya. Tetapi ada juga ya sesuatu yang fenomenal. Di Metro itu calon independen. Katakan kalau melalui jalur parpol ada yang pakai mahar politik. Nah, inilah yang dilawan oleh Nasdem, Partai Nasdem dilawan anti mahar politik. Di Metro itu calon independen bisa menang. Nah, calon independen bisa menang, artinya dia sudah mengeluarkan ongkos sosial lebih dulu, bergaul lebih dulu. Ini bisa juga untuk menekan tingginya ongkos politik pilkada langsung. Oke, nanti Mas Wid kita akan lanjut ya untuk membahas trending topik ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian tajuk Lampung Pos untuk kali ini. Nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, lampungpos.id dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.